ingin saya garis bawahi bahwa Gus Fuad itu salah seorang cucu dari Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf itu dikenal sebagai wali kutub di zamannya. Itu kita bisa mendengar itu dari para ulama di Yogyakarta dan sekitarnya. Bahkan para pengikut Thariqah Syatoriyah yang hari ini masih eksis, mereka tahu itu. Terakhir saya mendengar dari Kiai Zabidi, putra dari Mbah Kiai Marzuki, putra dari Mbah Kiai Romli Giriloyo. Nah, Mbah Kiai Romli itu adalah murid langsung dari Syekh Abdul Rauf. Nah, ini supaya kita melihat peta masalahnya dulu. Syekh Abdul Rauf kuburannya ada di Masjid Patok Nagoro, Takwa, Patok Nagoro, Wonokromo. Nah, Gus Fuad itu salah seorang cucu dari beliau. Secara ideologis tentu beliau adalah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah ya, Sunni. Di Dusun Wonokromo, Kelurahan Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta, merupakan wilayah yang kental akan sejarah perkembangan Islam di masa lampau. Di antaranya tempat dikembangannya Thariqah Syatoriyah oleh Syekh Abdul Rauf di abad ke-18 atau 200 tahun silam, yang kemudian beliau wafat dan dimakamkan di tempat tersebut. Ajaran Thariqat ini kemudian berkembang ke berbagai wilayah di tanah air setelah disebarkan dua orang muridnya, yakni Kiai Romli yang wilayah awalnya di Giriloyo, Imogiri, dan Kiai Khalil yang awalnya wilayahnya di Jajaran Purworejo, sebelum akhirnya sebesar saat ini puluhan ribu pengikut di tanah Jawa. Disinilah letak Masjid Patok Negoro Takwa Wonokromo. Masjid Patok Negara Takwa Wonokromo terletak di Dusun Wonokromo, Desa Wonokromo, Kapanewon, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Masjid ini bersebelahan dengan temburan Sungai Opak dan Sungai Gajah Wong. Masjid Takwa bermula saat Sultan Hamengkubuwono pertama, Raja Yogyakarta, memperdalam ilmu agama kepada seorang ulama bernama Kiai Muhammad Faqih. Kiai Faqih sendiri adalah seorang guru agama Islam yang juga kakak ipar dari Sultan Hamengkubuwono pertama. Kiai Faqih akhirnya dilantik menjadi kepala patok dan dianugerahi tanah perdikan yang saat itu masih berupa hutan yang banyak ditumbuhi pepohonan. Selanjutnya, di atas perdikan itu dibangun masjid kecil yang saat ini dikenal dengan Masjid Takwa. Setelah membangun masjid, Kiai Faqih menghadap Sultan Hamengkubuwono pertama untuk memberitahu di atas tanah perdikan sudah dibangun masjid. Setelah itu Sultan memberi nama lokasi itu dengan nama Wa'ana Karoma, yang dimaksud adalah supaya benar-benar mulia. Namun karena pelafalan masyarakat Jawa sulit menyebutkan Wa'ana Karoma, maka masyarakat menyebut daerah ini menjadi Wonokromo. Masjid Takwa didirikan sekitar tahun 1700-an. Total luas masjid mencapai 5.000 meter persegi, dengan rincian bangunan masjid memiliki luas 750 meter persegi, sedangkan untuk serambi masjid memiliki luas 250 meter persegi, dan untuk halaman memiliki luas 4.000 meter persegi. Kekayaan sejarah di Wonokromo ini juga terdapat makam Kiai Khalil, yang satu area dengan makam Syekh Abdul Rauf. Kiai Khalil merupakan guru dari Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, juga pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Makam gurunya ada di sini, Kiai Khalil. Nanti kita akan lihat pada saat kita ziarah, makamnya menyatu dengan masyarakat sekitar di daerah Masjid Takwa. Syekh Abdul Rauf adalah penyebar awal Thariqat Syatoriyah di wilayah Mataram, Yogyakarta pada era 1800-an. Sebagai ulama berpengaruh di Kesultanan Mataram dan sebagai penasihat raja dan pangeran Mataram, juga bagi kalangan para santri. Di antara muridnya yang paling menonjol yang kemudian ditunjuk menjadi mursyid adalah Kiai Haji Romli Giriloyo Imogiri Bantul, Yogyakarta. Syekh Abdul Rauf Wonokromo memiliki jalur kemursidan dua jalur. Jalur pertama dari Datuk Kiai Haji Asy'ari Kaliwungu, Trah Sunan Amangkurat I Mataram, Syekh Muhammad Asy'ad, Syekh Syahid Thohir Madani, Syekh Ibrahim Thohir, terus sampai guru Syatoriyah, kemudian sampai Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Inilah jalur pertama. Jalur kedua, Kiai Bagus Hasanuddin Pasar Gede Mataram. Beliau ini cucu Syekh Muhyi Pamijahan yang menjadi ulama dan penasihat Kasuhunan Surakarta pada era tahun 1700-an. Kiai Emas Muhammad Syafi'i Shofarwadi, Kiai Emas Bagus Muhammad Muhyiddin Shofarwadi, terus sampai pada datuknya Syekh Muhyi Pamijahan. Untuk ajaran Thariqah Syatoriyah ini, jalur pertama dilanjutkan dan dikembangkan oleh Kiai Haji Romli di Giriloyo, Imogiri Bantul, yang kemudian dilanjutkan putranya Simbah Kiai Haji Marzuki Giriloyo. Zikir Thariqat Syatoriyah yang diajarkan Mbah Kiai Haji Marzuki Giriloyo Yogyakarta yang beliau wafat tahun 1991 merupakan zikir thariqat yang paling ringan dibandingkan ajaran thariqat-thariqat lainnya.
Pada pokoknya, kewajiban bagi salik atau santri toriko untuk mengamalkan bacaan zikir tahlil, bacaan la ilaha illallah 100 kali pada setiap ba'da setelah sholat isya dan sholat subuh, dilengkapi membaca Al-Fatihah 3 kali dan ditutup dengan doa. Ada keutamaan-keutamaan bagi orang yang mengamalkan toriko. Pertama, ia akan mendapatkan ketenangan batiniyah. Kedua, akan mendapatkan barokah Fatihah dan doa-doa dari para sahabat pengamal toriko lainnya. Juga hubungan dengan guru murid yang terjalin hubungan secara berantai di seluruh dunia. Begitu seorang salik baru bangun tidur, belum sempat berzikir, sudah dapat kiriman berkah barokah dari para gurunya dan saudara-saudara toriko lainnya. Ketiga, bagi para pengamal toriko atau para salik, insya Allah selamat dan akan beruntung di dunia dan akhirat. Ini adalah makam Kiai Khalil. Ternyata beliau seorang ulama besar. Seperti ada dorongan batin yang mengajak saya masuk ke area makam dan mendekat ke makam Kiai Khalil, sehingga saya mendekat ke makam Kiai Khalil. Saya pun uruk salam, baca Al-Fatihah dan beberapa ayat serta sholawat yang kami hadiahkan kepada beliau. Alhamdulillah, perjalanan ziarah kali ini kami dipertemukan dengan seorang ulama mursyid wali kutub di zamannya, yaitu Syekh Abdul Rauf, mursyid Thariqah Satoriyah, dan juga beberapa ulama-ulama yang dimakamkan di sekitar makam area Masjid Taqwa, Wonokromo, Bantul, Yogyakarta.